Semua terjadi di sebuah peternakan terkenal yang dikenal karena menjual kuda-kuda terbaik dan termahal. Seorang pria tua masuk dengan pakaian lusuh, membuat semua staf saling berpandangan penuh bingung dan tawa kecil. Pria itu berjalan mendekati kuda hitam megah, namun dihina oleh penjual yang menyuruhnya menjauh karena dianggap tak mampu. Manajer peternakan ikut mengusirnya, mempermalukannya di depan semua orang, hingga pria tua itu pergi dengan kepala tertunduk. Tapi mereka tak tahu, kepergian pria itu akan membuka kisah mengharukan yang mengubah pandangan semua orang di sana. Klik tombol suka dan beritahu pendapatmu di kolom komentar serta kota asalmu. Dukunganmu berarti untuk terus membagikan kisah-kisah penuh harapan ini. Setelah pria tua itu pergi, suasana peternakan kembali sibuk. Namun beberapa staf masih membahasnya dengan nada mengejek. Mereka mengira karung yang tertinggal hanyalah sampah. Tapi seorang penjual muda memutuskan untuk mengejarnya. Ia menemukan pria tua itu berjalan di jalan berdebu dan menyerahkan kembali karung tersebut. Sambil tersenyum sedih, pria itu berterima kasih dan mengaku datang ke peternakan untuk melihat kuda impiannya. Penjual muda bertanya dengan hati-hati, penasaran kenapa pria itu bersikeras datang ke tempat yang mahal. Pria tua itu menghela napas dan menceritakan tentang impian lamanya bersama istrinya untuk memiliki seekor kuda. Mereka menabung selama puluhan tahun, berharap suatu hari bisa menunggangi kuda bersama. Namun waktu berjalan dan harga kuda semakin tak terjangkau bagi mereka. Meski begitu, mereka tetap menyimpan mimpi itu di dalam hati dan menabung dengan sabar. Pria tua itu mengungkapkan bahwa kuda hitam di peternakan itu adalah impian mereka sejak dulu. Dengan suara bergetar, ia menceritakan tentang istrinya, Carmen, yang sangat mencintai kuda sejak kecil. Mereka bertemu 40 tahun lalu di pasar malam di Valencia, di tengah pertunjukan kuda. Hari itu mereka saling berjanji bahwa suatu saat mereka akan memiliki seekor kuda hitam. Don Antonio, nama pria itu, mengenang masa muda mereka dengan senyum yang penuh kesedihan. Ia berkata bahwa seluruh hidup mereka adalah tentang kerja keras dan harapan sederhana. Bertahun-tahun, mereka menyisihkan uang sedikit demi sedikit, menyimpan di sebuah kotak tabungan mimpi. Kotak itu dihiasi dengan gambar kuda dari majalah bekas, yang membuat mimpi mereka terasa nyata. Tapi takdir berkata lain. Ketika akhirnya tabungan itu cukup, Carmen jatuh sakit. Kanker paru-paru merenggut kesehatan Carmen dengan cepat dan biaya pengobatan menghabiskan semua tabungan. Don Antonio tetap setia mendampingi istrinya, mengorbankan segalanya demi pengobatan terbaik. Pada suatu malam, Carmen meminta satu permintaan terakhir, bisa merasakan menunggangi kuda impian mereka. Dengan penuh haru, Don Antonio berjanji akan mewujudkannya apapun yang terjadi. Namun dengan uang yang habis dan waktu yang semakin menipis, impian itu tampak semakin jauh. Karena itu Don Antonio datang ke peternakan itu, berharap sekadar bisa melihat kudanya dari dekat. Ia tak bermaksud membeli, hanya ingin membawa kenangan itu pulang untuk istrinya yang sekarat. Penjual muda itu, Sergio, mendengarkan dengan hati berat dan mata yang mulai berkaca-kaca. Don Antonio menunjukkan sebuah foto tua. Carmen muda tersenyum di samping seekor kuda hitam. Sergio merasa hatinya bergetar melihat betapa besar cinta dan harapan dalam foto itu. Don Antonio mengatakan, mungkin waktu kami tinggal beberapa minggu lagi, atau bahkan beberapa hari. Sergio menahan air matanya dan berjanji dalam hati akan mencoba membantu. Don Antonio menunduk dalam kelelahan dan bersiap berjalan pulang ke desanya yang jauh. Tapi Sergio memintanya menunggu sebentar, berjanji akan mencoba sesuatu untuknya. Sergio bergegas kembali ke peternakan, membawa kisah itu dalam hatinya. Ia tahu bahwa mengambil keputusan ini bisa mempertaruhkan pekerjaannya sendiri. Tapi suara hati dan kenangan kakeknya yang juga pecinta kuda membimbing langkahnya. Sergio mencari Don Alberto, pemilik peternakan, yang dikenal keras tapi adil. Ia menunggu fajar menyingsing untuk bisa bicara langsung dengan Don Alberto. Pagi itu, di tengah aroma jerami dan embun pagi, Sergio menceritakan semuanya. Tentang Don Antonio, tentang Carmen, tentang janji mereka yang sederhana namun penuh cinta. Don Alberto mendengarkan tanpa berkata apa-apa, hanya menatap ke kejauhan. Sergio menyerahkan sketsa kuda yang digambar Carmen, hasil kenangan 40 tahun lalu. Melihat gambar itu, mata Don Alberto melembut, mengenang masa mudanya bersama kuda pertamanya. Don Alberto menghela napas panjang dan memandang kandang tempat kuda hitam itu berada. Ia berkata, beberapa kuda tidak diciptakan untuk dijual.
Mereka ada untuk mewujudkan mimpi. Dengan keputusan tegas, Don Alberto meminta Sergio mempersiapkan kuda itu untuk perjalanan ke desa Don Antonio. Sebelum kita melanjutkan cerita ini, luangkan waktu sebentar untuk menyukai video ini dan subscribe channel kami. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Langit mulai berubah warna saat matahari perlahan tenggelam mewarnai jalan setapak yang dilalui Don Antonio dan Sergio. Mereka menyusuri jalur berliku yang naik perlahan menuju rumah adobe sederhana yang terletak di perbukitan. Sergio memperhatikan kebun rapi di depan rumah dipenuhi bunga warna-warni yang bergoyang lembut tertiup angin. "Carmenku yang menanam semuanya," kata Don Antonio saat melihat Sergio mengagumi bunga-bunga itu. Bahkan sekarang, meski sedang sakit, dia tetap bersikeras merawat mawar-mawarnya setiap pagi. Sebelum mereka sampai di pintu, terdengar suara lembut dari dalam rumah. "Antonio, itu kamu?" "Iya, sayang," jawab Don Antonio dengan suara yang penuh kasih sayang. Sergio menyadari betapa berbeda suara pria itu saat berbicara kepada istrinya, seolah setiap kata mengandung cinta. Carmen duduk di dekat jendela diselimuti syal biru pucat yang membuat penampilannya semakin rapuh. Namun, matanya tetap bersinar dengan cahaya yang dalam, seolah ada bintang-bintang kecil di dalamnya. "Dan siapa pemuda ini?" tanya Carmen dengan senyum hangat saat memandang Sergio. "Ini Sergio, sayangku. Dia bekerja di kandang, tempat kuda itu berada," kata Don Antonio lembut. Wajah Carmen langsung bersinar mendengar kata-kata itu. "Kuda hitam itu, Antonio, benarkah kamu melihatnya?" Don Antonio duduk di sampingnya, menggenggam tangan Carmen dengan penuh kelembutan. "Amor, kuda itu persis seperti yang kita lihat 40 tahun lalu di Valencia," katanya perlahan. Carmen menutup matanya sejenak, membiarkan kenangan lama membanjiri pikirannya. "Tahukah kamu, Sergio?" katanya pelan. "Bertahun-tahun lalu Antonio membawaku ke pertunjukan kuda di Valencia. Ada seekor kuda jantan hitam yang luar biasa, begitu gagah dan anggun. Hari itu mereka berdua berjanji suatu saat akan memiliki kuda seperti itu." Carmen terbatuk pelan, dan Don Antonio cepat-cepat mengambil segelas air untuk membantunya. Sergio melihat tangan Don Antonio sedikit gemetar saat mengangkat gelas itu. "Kata dokter, waktunya tidak banyak lagi," gumam Don Antonio hampir tak terdengar. Tapi yang paling menyakitkan bagi Carmen bukanlah kematian, melainkan kesedihan karena mimpinya belum terwujud. "Cintaku," Don Antonio mulai berbicara, namun Carmen menggeleng lemah, meminta izin untuk melanjutkan. "Tolong Antonio, biarkan aku menyelesaikan," katanya pelan sambil menatap Sergio. "Setiap koin yang kami simpan, setiap peso yang kami sisihkan, semuanya untuk mimpi itu." Carmen perlahan mengeluarkan buku catatan kecil dari balik selimutnya. "Lihatlah," katanya sambil membuka buku itu. Di dalamnya terdapat puluhan sketsa kuda hitam, satu untuk setiap hari mereka menabung. Sergio menatap halaman-halaman itu dengan mata berkaca-kaca. "Aku menggambar satu setiap hari," lanjut Carmen, "agar aku tidak melupakan mimpi itu." Carmen membalik ke halaman terakhir, menunjukkan sketsa yang mirip persis dengan kuda hitam di kandang. "Bukankah ini mirip dengan yang di kandang?" tanyanya lembut. Sergio mengangguk perlahan, merasakan dadanya sesak. "Carmen, sudah waktunya beristirahat," kata Don Antonio penuh kasih sayang. Carmen mengangguk dan perlahan membaringkan diri di tempat tidur. Sebelum Sergio berpamitan, Carmen meraih tangannya. "Maukah kamu datang lagi?" bisiknya. "Aku ingin mendengar lebih banyak tentang kuda itu." "Aku akan datang lagi, Dona Carmen," jawab Sergio, kata-katanya membawa janji yang dalam. Saat Sergio meninggalkan rumah itu, suara batu Carmen terdengar, bercampur dengan bisikan lembut Don Antonio menenangkannya. Malam itu Sergio tak bisa tidur, duduk termenung di meja dapurnya, memikirkan keluarga kecil itu. Pikirannya penuh oleh bayangan buku sketsa, kuda hitam, dan senyum Carmen. Ia menatap foto lamanya bersama kakeknya menunggang kuda, merasakan kenangan masa kecil membanjir. Kalimat kakeknya bergema di benaknya. "Kuda membawa mimpi. Kita pembawa mimpi." Sergio membuka buku tabungannya, menghitung setiap peso yang telah ia simpan. Ia sadar tabungannya masih jauh dari cukup untuk membeli kuda itu. Tapi malam itu, sebuah keputusan lahir dalam hatinya. Ia harus melakukan sesuatu. Ia mengambil gambar kuda yang diberikan Carmen,
memasukkannya ke dalam saku bajunya. Dengan tekad bulat, Sergio bergegas menuju kandang, berharap bisa berbicara langsung dengan Don Alberto. Cahaya fajar mulai menyapu cakrawala saat Sergio berjalan cepat menuju tempat di mana mimpi-mimpi menunggu untuk diwujudkan. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa tekan tombol subscribe, beri like, bagikan kepada seseorang yang membutuhkan, dan aktifkan notifikasimu. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya di channel Cerita dari Balik Mata. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan kisah inspiratif lainnya.